warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka. Saya Endang Sarini, dosen dari Fakultas Sains Serapan Universitas Surya Kencana, Prodi Agribisnis. Salam Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Hanisa Sismanestari sebagai salah satu dosen pembimbing lapangan. Perkenalkan, nama saya Insinyur Adam Suryana MSI, dalam hal ini sebagai dosen pendamping dari kegiatan kewirausahaan mahasiswa. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan kebijakan dari Dikti yang merupakan IKU 2 bagi mahasiswa. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya sebagai DPL, dosen pembimbing lapang Project Independent. Project Independent merupakan salah satu moda MBKM di mana mahasiswa bisa secara perorangan atau berkelompok menjalankan suatu proyek. Output dari suatu proyek independen ini adalah bisa berupa suatu program, bisa juga suatu produk maupun prototipe. Program MBKM dilakukan dengan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan mahasiswa di luar kampus yang sesuai dengan IKU 2. Dalam hal ini adalah mahasiswa melakukan kewirausahaan secara mandiri. Dosen yang bersangkutan itu akan memenuhi IKU 3, yaitu tentang kegiatan dosen di luar kampus. Sebelum ada proyek independen MBKM ini, dosen hanya menjalankan kegiatan pembelajaran secara konvensional di dalam kampus. Sementara setelah adanya proyek independen MBKM ini, dosen bisa lebih fleksibel dan leluasa lagi. Yang pertama, ada beberapa IKU yang bisa dicapai oleh dosen. Yang pertama adalah IKU ketiga, dosen bisa berkegiatan di luar kampus sebagai DPL. Yang kedua adalah IKU 5, dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah IKU 7, pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Ini dilakukan oleh DPL bersama mahasiswa. Sebelum adanya kegiatan atau program MBKM ini, sedianya secara terstandar mahasiswa dan dosen melakukan proses pembelajaran di dalam kampus. Walaupun kegiatan tersebut juga ada kegiatan-kegiatan praktek yang sebagian besar dilakukan di dalam kampus. Manfaat saya sebagai DPL mengikuti program ini adalah ketika sebelumnya dosen hanya dituntut untuk berkegiatan di dalam prodi saja, tidak di luar kampus. Namun setelah adanya kampus mengajar ini, saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Harapan saya pribadi dan mungkin juga harapan dari para dosen maupun lembaga adalah adanya lintas DPL, lintas PT atau lintas perguruan tinggi untuk kegiatan MBKM lainnya selain kampus mengajar dan juga proyek independen ini. Harapan kedepannya semoga ada banyak kesempatan untuk saya bisa berkolaborasi sebagai DPL, baik DPL kampus mengajar atau moda MBKM lainnya. Adanya MBKM khususnya PI ini atau Project Independent, manfaat yang saya rasakan sebagai dosen sekaligus DPL adalah adanya peningkatan kapasitas diri tentunya, dan juga adanya peningkatan sebagai kepemimpinan publik karena bergaul dengan masyarakat, dan juga adanya peningkatan profesionalisme dosen. Salam Kampus Merdeka. Salam Kampus Merdeka. Saya Gaida Agnia Zahira, mahasiswi dari Fakultas Sains Serapan, Prodi Agribisnis semester 7. Perkenalkan, nama saya Sipa Agustin Pramatasari. Saya Dwi Bagus Pringgonani, semester 3 dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Andika, saya semester 7 di Prodi Agribisnis Fakultas Sains Serapan. Program MBKM apa sih yang kamu ikuti dan jelaskan sekilas dong tentang program itu?
program MBKM yang saya ikuti yaitu program magang. Program magang ini merupakan program yang didesain untuk mahasiswa belajar terjun langsung ke dunia pekerjaan industri. Dan saya magang di salah satu gapoktan di Maleber yaitu Tani Utama. Salah satu program MBKM yang saya ikuti adalah Project Independent, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada kampus menggajar bahasa Inggris, yang kedua ada pelatihan UMKM, dan yang ketiga ada publikasi. Program yang saya ambil yaitu kegiatan berwirausaha, yaitu saya mengambil kegiatan ternak di bidang ternak bebek pedaging. Boleh diceritakan nggak perbedaan yang kalian rasakan sebelum dan sesudah mengikuti program ini? Sebelum saya mengikuti program magang, saya cenderung belajar di lingkup kampus saja gitu, dan menerima materi-materi dari dosen. Sedangkan setelah saya mengikuti program magang, saya mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di dalam kelas, sehingga saya dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Perbedaan yang kami rasakan sebelum mengikuti program MBKM ini, mungkin komunikasi yang sebelumnya hanya terjalin di sekitar kampus, setelah mengikuti program ini, khususnya komunikasi saya terjalin secara luas. Terus bagaimana dengan kuliah kalian? Untuk kuliah, ada mata kuliah yang dikonversi, ada juga mata kuliah yang saya ikuti. Untuk yang saya ikuti disesuaikan dengan jadwal magang. Kuliah kami dikonversi, jadi totalnya ada 20 SKS, semua dikonversi, tapi tetap fakultas menyedia fasilitas kepada kami. Perkuliahan 2 minggu sekali, tepatnya pada Senin, Selasa, dan Sabtu. Untuk MBKM kewirausahaan itu jadi mata kuliah di kampus itu jadi dikonversi, tapi tetap memberikan tugas seperti logbook atau maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan matkul yang dikonversi tersebut. Manfaat apa sih yang kalian dapatkan dari program MBKM ini? Untuk manfaat tentu saja banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Di antaranya saya dapat terjun langsung dan praktek langsung perihal dan mengaplikasikan materi yang saya dapatkan, dan juga saya mendapatkan relasi di tempat magang saya. Ya, kami mendapat pengalaman untuk mengajar, jadi kemampuan bahasa Inggris kami juga meningkat dengan pelatihan tersebut, dan juga kami berkesempatan membangun relasi dengan masyarakat sehingga komunikasi kami juga meningkat. Mungkin dari manfaatnya itu jadi bisa lebih memiliki jaringan, jadi memiliki teman, dan salah satunya mungkin bisa mulai mendapatkan pendapatan dari hasil kegiatan tersebut. Apakah ada kendala selama menjalankan program ini? Untuk sekarang alhamdulillah tidak ada kendala. Kendala yang dirasakan mungkin sebagian masyarakat yang responnya kurang baik, mungkin dikarenakan faktor masyarakat yang asing menerima mahasiswa berkegiatan di daerah tempat tinggalnya. Untuk sejauh ini belum ada. Saran apa yang kalian ingin sampaikan untuk program MBKM ke depannya? Untuk program MBKM mungkin sarannya semoga programnya lebih banyak lagi dan bisa membantu para mahasiswa. Saran untuk program MBKM ke depannya, semoga program-program yang dibuat akan lebih baik lagi dari program-program yang sudah ada dan yang sudah terlaksana. Lebih ditingkatkan lagi program-programnya. Harapan apa yang kalian inginkan untuk program MBKM ke depannya? Harapan saya dengan adanya program ini, saya berharap saya sudah siap menjadi pekerja dan terjun langsung ke dunia kerja. Selanjutnya untuk harapan untuk umumnya, semoga semua mahasiswa di Fakultas Sains Terapan dapat merasakan program ini, program yang saya ikuti juga. Harapan untuk program MBKM ke depannya, semoga bisa terus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki setiap mahasiswa. Harapannya mungkin lebih diperhatikan lagi gitu kebutuhan mahasiswa akan kegiatan MBKM tersebut. Apakah kalian memiliki rencana untuk mengikuti program MBKM selanjutnya? Ya, tentu untuk program MBKM ini kali kedua saya ikuti, dan semoga saya bisa mengikuti ya program-program lainnya. Tentu mungkin kedepannya saya akan memilih program magang. Kalau saya magang juga. Apakah kalian mendapatkan insentif baik berupa uang saku maupun beasiswa dan sebagainya? Wah,
Tentu alhamdulillah dapat insentif dari kampus dan juga pemerintah dan juga beasiswa. Benar, jadi kami mendapatkan insentif berupa uang dan selama kegiatan ini berlangsung, ada. Perkenalkan, saya Nur Jaya sebagai owner dari Cahaya Agribis yang berlokasi di Desa Sirnakali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Usaha yang kami lakukan yaitu on farm atau budidaya tanaman sayuran, hortikultura, juga tanaman hidroponik yang kita jadikan tempat magangnya para mahasiswa Fakultas Sains Terapan. Dari Fakultas Sains Terapan mengajak untuk kerjasama untuk mahasiswa magang, dan kita sudah bekerja sama semenjak 2019, yang mana mahasiswa kita berikan pengalaman ataupun praktisi sehingga kita berikan motivasi ke mahasiswa learning by doing. Artinya apa? Mereka belajar sambil bekerja, dan kita motivasi juga para mahasiswa supaya bisa membuat kebun-kebun mandiri ataupun mitra yang mereka kedepannya bisa dampingi. Demikianlah dari Cahaya Agribis terkait dengan mahasiswa magang.